Okay, those who come in front can sit down. Please be seated. Saudara yang udah duduk di depan bisa duduk. Amen. I don't know why you are so scared to come in front, ya. Saya nggak tahu kenapa ya kalau jemaat disuruh maju ke depan duduk di gereja itu takut. Amen, ya. Kalau datangnya penyanyi-penyanyi or what they call Coba kalau yang datang yang namanya ya nggak usah artis-artis luar negeri. artis. Coba kalau yang datang Inul aja dah pada berebutan nggak duduk di depan. Hallelujah. Now, I always would like to sit in front. Saya selalu kalau datang beribadah senangnya duduknya di depan. Why? Kenapa? So that nobody can disturb my focus Supaya on apa? God's. Supaya jangan ada yang namanya kepala-kepala ganggu-ganggu konsentrasi saya. Amen. Except unless you have children. Kecuali kalau saudara bawa anak-anak, You want to sit at the back. mau duduk di belakang. Yeah, that's acceptable. Ya itu bisa diterima. Amen. Huh? But Ibu Wati, I know because it's too cold there. Ya kalau buat Ibu Wati katanya terlalu dingin kata kalau duduk di situ. Amen. God is good. Tuhan itu baik. I want to take you through the second part of what we were Saya ingin doing membawa yesterday. saudara lihat yaitu di bagian yang kedua dari apa yang kemarin kita sudah Now, bahas. if you ask this question, Kalau saudara ditanya pertanyaan ini, why are there so much of this, what you call, misunderstanding, wrong interpretation of the Bibles these days? jadi kalau saudara tanya kenapa kok ada begitu banyak kesalah pengertian ataupun yaitu penterjemahan yang salah di dalam firman Tuhan. Ataupun pengajaran sesat. Atau yaitu pengajaran kita bilang, oh itu pengajaran sesat. How do they come from? Bagaimana atau dari mana mereka berasal? Now Paul, when he wrote to the Colossians, Bahkan Rasul Paulus yaitu menulis kepada sidang jemaat di he Kolose. writes this to them. Dia menulis seperti ini. In Colossians chapter 2, Di dalam Kolose 2, verses 8 and 9 and 10. di dalam Kolose 2 yaitu ayat 8 dan ayat 9 katakan. He says, Dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amen. Paul had to say, Bahkan Rasul Paulus harus katakan, beware kamu harus berjaga-jaga, hati-hati. that anyone cheat you through philosophy. Jangan sampai ada yang apa, menipu kamu, menyesatkan kamu tuh dengan apa? Dengan filosofi. Amen. Philosophy. Dengan Now filosofi. today a lot of people teach philosophy. Karena apa? Zaman sekarang ini kan banyak orang yang mengajarkan yaitu filosofi. Now in the Scholar Alkitab, there is one subject called philosophy. Kalau di dalam sekolah Alkitab mungkin kan ada satu mata kuliah yang diajarkan yaitu tentang filosofi. What is philosophy? Apa sih filosofi itu? Now people of God, Ma Tuhan, philosophy is based on human understanding. filosofi itu kan didasarkan atas pengertian manusia. Amen. How one person get a better understanding than the other. Bagaimana yaitu seseorang bisa memiliki pengertian yang lebih baik daripada orang lain. And many people are based their life on philosophy. Dan kebanyakan orang itu mendasarkan hidup mereka itu di atas filosofi. But Tetapi it's not based on truth. itu tidak didasarkan di atas kebenaran. But Tetapi the Bible is based on the truth. kalau Alkitab ini, Alkitab didasarkan atas kebenaran. Amen. It's based on the truth. Didasarkan di atas And kebenaran. what is the truth? Dan apa itu kebenaran? The word of God. Firman Tuhan. So the devil want to touch the word of God and man twist it and make it like philosophy. Jadi si iblis ingin menjamah firman Tuhan dan dia putar balikan itu seolah-olah seperti filosofi manusia. Amen. And then he says, Lalu dikatakan empty deceit. dan juga dikatakan ajaran yang kosong. Amen. Empty deceit. Itu penyesatan yang kosong. Huh? Empty. Penyesatan yang kosong. Empty but deceit. Itu pengajaran atau filosofinya itu kosong dan itu menyesatkan. Amen. Now what is deception? Apa sih penyesatan? How do you know it's deception? Bagaimana saudara bisa bilang, oh itu penyesatan? Now the Bible tells us, Alkitab memberitahukan kita. James writes in James 1:19 if I'm not mistaken. Di dalam yaitu Yakobus menulis yaitu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. 22, sorry. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Now the word is not menipu, ya. Jadi sebenarnya terjemahannya bukan dikatakan menipu diri sendiri. It means deception. Kalau bahasa Inggrisnya katakan, kalau kamu jadi pendengar saja tapi tidak melakukan firman Tuhan, kamu menyesatkan dirimu sendiri. Amen. Jadi penyesatan comes from where? Jadi penyesatan itu datangnya dari mana? It's not obeying the word of God. Tidak mentaati di firman Tuhannya. Not just be hearers,
but doers. Bukan hanya kamu jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman-Nya. Now there are a lot of people who know the word of God. Ada banyak orang Kristen kalau ditanya ayat firman Tuhan ini, dia tahu. They know the word of Mereka God. tahu firman-Nya. But Tapi the question is, are they doing it? pertanyaannya, kamu tahu, kamu kerjakan nggak? Do they apply that word in their life? Kalau kamu tahu ayat itu, kamu terapkan nggak? Praktekin nggak dalam kehidupan If you kamu? don't, Kalau nggak, then you are a deceiver. kamu salah satu dari penyesatnya. Just like what I said yesterday. Sama seperti yang saya katakan kemarin. They will teach you not to give your tithes. Yaitu apa? Mereka ada yang mengajarkan, zaman sekarang nggak perlu lagi yang namanya mengembalikan So perpuluhan. you check their life. Coba periksa hidup mereka. They don't give their tithes. Mungkin aja mereka sendiri nggak memberikan perpuluhan. Amen. They don't give. Mereka nggak memberikan. And they are not convicted. They are sin. Dan mereka tidak seperti diinsafkan bahwa itu adalah dosa. So what happened now? Jadi apa yang They terjadi? become deceivers. Mereka jadi penyesat. And Paul says here, Dan Rasul Paulus katakan, they will teach you empty but deception. mereka itu akan mengajarkan saudara yaitu apa? Sesuatu yang kosong. Dan itu yang menyesatkan. Amen. Like Indonesian like to say ngomong kosong. Am I right? Atau yaitu orang Indonesia kan suka bilang, omong kosong. Itu ngomong kosong. Itu cuma omong kosong. Why? Kenapa? The moment you know the word of God, you do not live by that word of God, you ngomong kosong. Kenapa? Begitu saudara tahu firman Tuhan bilang seperti ini, tapi kamu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan itu, sama aja kamu ngomong kosong. Amen. So Paul said, Jadi Rasul Paulus katakan, beware, hati-hati, lest anyone will come like that. hati-hati. Jangan sampai kamu kena tipu karena banyak orang yang datang seperti ini. And then the third part, Lalu bagian yang ketiga, according to the traditions of man. menurut yaitu apa dikatakan ajaran turun-temurun tradisi manusia. Amen. Tradition. Tradisi It comes from generation to generation. yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kolose 2. Whether it is the word of God or not, they don't care. Apakah itu firman Tuhannya atau enggak peduli. But Tetapi it's a tradition. itu adalah tradisi. Now many mainline churches follow tradition. Karena masih banyak yaitu gereja-gereja tua masih mengikuti tradisi. But you ask them why they do what they do, Kalau kita tanya kenapa kamu masih melakukan apa yang kamu lakukan? they don't know. Nggak tahu. But do you know today is the beginning of Ash Wednesday? Saudara tahu nggak bahwa hari ini hari Minggu apa? Minggu kalau kita Rabu Abu. Biasanya kalau orang Kristen nggak ikutin, kalau Katolik mereka masih ikutin. Bukan hanya Katolik, Anglican, Methodist. Yaitu kalau gereja Lutheran. tua yaitu gereja Anglikan, Lutheran, Baptis, yaitu mereka masih ikutin tradisi yang namanya Rabu Abu pakai ini. What does that mean? Maksudnya apa? It's the beginning of the Lent of 40 days. Ini adalah awal yaitu apa? Dari hari ini 40 hari kemudian itu nanti jatuhnya di hari Jumat Agung. Amen. No, 40 days after will be Easter lah. Jumat Agung first. Okay. Yeah, I think It's Easter, 40 Good Friday days. first. It goes through right up to 40 days. Sampai yaitu di hari Paskanya. Amen. Not only Good Friday, but until Easter. Bukan yaitu sampai yaitu Jumat Agung tapi sampai dengan Paskah. Amen. That is what you call Good Friday. What you call Itu yang disebut yaitu kalau bahasa Inggrisnya Holy Week. bilangnya Minggu Kudus ya. Holy Week. So 40 Minggu Kudus. days. Jadi totalnya itu tuh 40 hari. They got calendar. Mereka itu punya kalendernya. What is the idea behind it? Apa sih ide di balik itu? For us to focus the suffering of Jesus. Jadi untuk kita supaya kita bisa fokuskan yaitu penderitaan Yesus Kristus waktu dia menuju ke kayu salib. 40 days before he went, before the Easter. 40 hari yaitu sebelum Paskah. What other things happen? Apa aja yang terjadi? So they will teach one by one. Jadi mereka ajarkan yaitu satu demi satu. And then on the 40th day Easter. Lalu pada hari yang ke-40 baru jatuhnya itu Oh, in hari other Paskah. words, Dengan kata lain. The tradition try to refresh your mind Tradisi itu coba yaitu untuk apa? Menyegarkan kembali pikiran kamu. so that you can see how Jesus went through the suffering, died and rose again the third Supaya day. kamu bisa melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit kembali. That's what we call, what they call Lent, the beginning Kalau of the Lent. memang ya terjemahan Indonesianya ini susah. Kita bilangnya ini masa-masa bilangnya Lent season. Lent season, Lent biasanya bilangnya Lent season. Saya susah terjemahinnya. 40 days. Itu biasanya tuh 40 hari So sebelum a Paskah. lot of people will fast during 40 days. Biasanya
biasanya itu mereka akan ambil yaitu mulai dari hari ini ke depannya 40 hari kemudian mereka akan puasa. Amen. Why? Kenapa? They want to follow the suffering of Karena Jesus. mereka mau ikutin yaitu penderitaan Now, daripada that's Tuhan a Yesus. tradition. Itu tradisi. That's a good tradition. Kalau itu kan tradisi yang But baik. here, Tetapi di the sini tradition of man. yaitu tradisi turun-temurun yaitu yang diajarkan manusia. Amen. That is man's tradition. Yaitu tradisi manusia. How they- Kolose 2 ayat 8. Kenapa? Nggak ada yang. Because he's still in the James, Pastor. Oh. Siapa itu di belakang? Kevin. Kamu ngantuk ya? Haleluya. Nah, Colossians 2:8 ya. Kolose 2 ayat yang ke-8. He says, Dikatakan tradition of man yaitu tradisi manusia according to the basic principles of the world. yaitu menurut jadi dikatakan yaitu apa? Ajaran-ajaran atau prinsip daripada dunia. Hallelujah. They still follow the basic principles of the world. Jadi mereka ini masih ikutin yaitu dasar yang diajarkan oleh dunia. Amen. The basic principle. Yaitu dasar yaitu secara dasar dari dunia. That is the lifestyle. Misalkan apa gaya hidup mereka. Amen. They follow like for example, yeah. The basic principle like Chinese New Year. Seperti yaitu contohnya apa? Kalau yang namanya hari Imlek. Amen. Or Deepavali. Atau yang namanya kalau orang Hindu itu kalau latar belakangnya orang India All the people masih from ikutin Muslim Deepavali. background become Hari Raya. or Atau what they kalau call misalkan dari puasa. latar belakang orang They Muslim got masih basic ikutin lebaran. principles. Mereka masih punya dasar daripada ajaran tradisi mereka. They still follow that. Mereka masih ikutin. For example, Contohnya, when come to Chinese New Year, dia kasih angpao. pada waktu yang namanya hari Imlek, kasih angpau. Apa? Itu tradisinya dari mana? Itu tradisi dari mana? The tradition of man, Itu kan tradisi manusia. not the biblical tradition. Itu bukan tradisi So they still Alkitabiah. follow the basic principle. Jadi mereka masih ikutin yaitu dasar prinsip dunia. And it says not according to Christ. Lalu dikatakan itu tidak menurut Kristus. Amen. Meaning Artinya that means not biblical. itu tidak Alkitabiah. And Christ, for in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Ayat 9 katakan sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keilahian. You are complete in him. Bahkan engkau menjadi sempurna di dalamnya. Kesempurnaan comes only when you obey the word of God. Jadi kesempurnaan itu hanya bisa datang pada waktu saudara taatin, yaitu secara mutlak firman Tuhannya. You obey the word Kamu taatin firman Tuhan and you act on the word. dan kamu bertindak di atas firman itu. Why complete? Why complete? Kenapa sempurna? Why complete? Kenapa sempurna? Because God is complete. Karena Tuhan kita sempurna. You and I will have to be complete like Christ. Kamu dan saya kita semua itu harus sempurna yaitu seperti Kristus. Amen. So he says here, Jadi dikatakan di sini, and dwells in full. Then he says, who is the head of all principles and power? yang adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Now, in another place, Paul writes in what he called 1 Timothy. You find also another area where he says how these people become follow the teaching of the world. Yaitu di dalam surat Timotius juga dikatakan yaitu bagaimana orang-orang ini bisa mengikuti ajaran daripada dunia. In 1 Timothy chapter 4 verse 1, Di dalam yaitu surat 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama. he said, Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Amen. Now people of God, Tuhan, watch carefully. Yeah? saudara perhatikan. He said the Spirit expressly says the latter time some will depart from faith. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di akhir waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang bukan murtad. Tapi orang-orang yang keluar dari imannya. Menyimpang, you call that, right? Atau yang menyimpang dari imannya. They go out from faith. Mereka itu keluar menyimpang dari imannya. But Tetapi they will still say, I'm a Christian. mereka masih bisa mengaku bahwa saya ini Kristen. They still believe they are Christian. Mereka masih percaya bahwa mereka itu Kristen. But Tetapi according to the faith, kalau menurut imannya, they have been deviated. mereka itu sebenarnya udah keluar jalur, How udah do we know menyimpang. that? Bagaimana kita tahu? How do we know that? Bagaimana kita They're bisa not tahu? in the faith. Pardon? They're not in faith. Mereka nggak di dalam iman. So if they're not in faith, what are they in? Jadi kalau mereka tidak ada di dalam iman, mereka ini jadi ada di mana? They follow the basic principles of the world. Balik lagi tadi itu, mereka itu hanya mengikuti yaitu apa? Basic dari dasar dunia aja. Amen. The doctrine of the world Yaitu doktrin pengajaran dunia. and the philosophy of the world. Dan juga yaitu filosofi daripada Now, dunia. this is what they will hold on, but
they believe in Jesus. Ini yang akan mereka pegang. Jadi gini loh. Di satu sisi tradisi mereka masih mau pegang terus. Tapi Tuhannya mereka juga mau. Halo. The danger. Bahayanya. Orang seperti ini akan masuk ke gereja. These are people who come to pray the church and preach the word of God. Jadi orang seperti ini bisa masuk ke dalam gereja, bisa berkhotbah di gereja. And what do they teach? Yang mereka ajarin They apa? teach on the basic principles of God. Jadi mereka itu ajarkan dari prinsip daripada dasar daripada Tuhan. Hallelujah. They don't know the basic principles of God, but they will teach the basic principle of the world. Mereka ini tidak tahu yaitu dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka mengajarkan yaitu prinsip dasar daripada dunia. I mean, that means Artinya, whatever they bring about the basic principle of the world. apapun yang mereka khotbahkan, apapun yang mereka bagikan, itu tuh didasarkan atas dasar prinsip manusia So atau when the dari people dunia. hear that, Pada waktu orang mendengar, they say, masuk akal. akan kedengarannya masuk akal buat pikiran manusia. Okay, Itu pikiran kita bisa terima. but is that based on the faith? Tetapi semuanya yang dia sampaikan itu dasarnya kalau kita lihat lagi, ada enggak dasarnya dari firman? Amen. So how do you get the faith? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan iman? Faith in Hebrews 11:1 says, Yaitu kalau di dalam surat Ibrani 11:4, ayat Ibrani 4 yaitu ayatnya yang ke-12 katakan. faith, Hebrews chapter 11 verse 1. Oh, Ibrani 11 yaitu ayat 1 katakan. Sorry. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 1 katakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Amen. Can you see that? Saudara lihat. So faith is the substance of things you hope for. Jadi iman itu dikatakan dasar dari sesuatu yang kita nih harapin. Now you are hoping for. Artinya gini loh, saya harapkan sesuatu. Amen. What is faith? Substance of things you hope for. Iman itu adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan. And the evidence not seen. Dan bukti mata kasat kita belum lagi lihat. Apa bukti itu? Kalau bukti harus ada bukti. Kalau misalkan kita bilang bukti itu kan harusnya kan kelihatan nyata dengan mata. I hope something but I don't have the evidence. Saya harapin sesuatu tapi saya belum punya buktinya nih. Karena kan saya belum lihat. Saya belum lihat. Benar gak? That means Artinya, you base it on God's word. saudara dasarkan yaitu atas firman Tuhan. Why? Kenapa? Because in the Bible said God has done this. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita tahu, oh Tuhan sudah lakukan ini. For example, Contohnya, God say Joshua could stop the sun. Allah berkata bahwa Yosua aja ketika dia berdoa, dia bisa minta Tuhan hentikan matahari. Am I right? Benar gak? Now people of God. Ma Tuhan? That means Artinya, if you have faith to believe that God can do it for you. jadi kalau saudara punya iman untuk bisa percaya, artinya gitu, kamu bisa percaya mengharapkan sesuatu karena dasarnya kamu tahu Yosua minta, Yosua dikasih. It's evidence in the Bible. Buktinya itu udah ada di dalam Your eyes Alkitab. have not seen, Memang mata kasat kita itu belum lihat, but you know it's based on the word. tetapi kita tahu kita punya buktinya. Jadi kita punya dasar untuk meminta karena kita tahu dari firman So Tuhannya. the basic principle of the world is based on philosophy. Jadi kalau yaitu dasar daripada filosofi dunia, itu kan didasarkan daripada dasar filosofi manusia. Amen. Human philosophy, Itu hanya filosofi Tradition. manusia, tradisi, culture. kebudayaan. Now you base that on that. Kita dasarkan dari semuanya ini. So they will teach you on that. Mereka akan ajarkan kita semua akan hal ini. Amen. What happened? They will deceive you. Apa yang terjadi? Akhirnya kita kena tipu. Amen. That's why it says, depart from faith, giving heed to deceiving spirits. Kembali lagi lihat yaitu 1 Ini Timotius lebih 4. parah. Yaitu 1 Timotius tadi, 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1. Lalu mengikuti roh-roh penyesat. Amen. Deceiving spirits. Mengikuti roh-roh penyesat. Remember, the moment you live in deception, meaning
You know the word, you do not do the word of God. That means you allow yourself for the deceiving spirit to take over your life. Jadi bagaimana saudara bisa mengikuti roh-roh penyesat ini? Begitu saudara tahu firman Tuhan, tapi kamu tidak melakukannya, kamu tidak praktekkan di dalam kehidupan kamu, kamu artinya sudah membuka celah untuk ajaran-ajaran penyesat masuk ke dalam kehidupan kamu. Susah ya? Bisa keras ya? Very difficult to understand. Mungkin sulit dimengerti ya. Amen. Now people of God, Tuhan. if you can catch this, Jadi kalau saudara bisa nangkep ini, you know when the people speak to you whether what spirit is speaking. jadi kamu bisa tahu yaitu kalau misalkan orang berbicara sama saudara, oh kita tahu nih roh dia ini roh yang ngomongin apa. Ini Gitu. roh Tuhan atau Ini roh dari Tuhan atau roh penyesatan yang Because the bicara. Bible says, Karena Alkitab katakan, giving it to deceiving spirits and doctrines of demons. yaitu bukan hanya mengikuti roh-roh penyesat aja, tapi juga ajaran setan-setan. Haleluya. Apa itu ajaran setan? Apa yang dimaksud dengan ajaran I give you setan-setan? an example. Saya kasih contohnya. Some people, your family, your loved one pass away. Misalkan ya, ada orang yang kamu sayangin atau di dalam keluarga Dalam- kamu lah atau siapa aja lah, itu meninggal. Meninggal. And they come in your dream to talk to you. Lalu katanya apa? Orang yang mati ini datang dalam mimpi kamu terus bicara sama kamu. Pernah ya? Ada ya? Ada ya Pak? Belum pernah ya? Jangan. Jangan pernah. Jangan pernah. Because the doctrines of demons is they will say the dead will come and talk to you. Karena apa? Karena ya itu salah satu daripada ajaran setan-setan akan bilang, oh iya nanti kamu akan datang, yaitu di kedatangan mimpi bahwa ini kamu, yaitu misalkan orang yang kita sayangin datang bicara sama kamu. Some people tell me this. I heard someone say, when I'm always troubled and disturbed, my father comes in my dream and tell me what to do. Saya pernah dengar ada orang yang bilang sama saya begini, kalau saya udah gelisah, saya udah pikirannya ya mumet lah gitu loh. Nanti tahu-taunya bapak saya datang dalam mimpi ngomong sama saya kasih nasihat. Kasih nasihat. What to do. Apa yang harus dilakukan? How to do it. Bagaimana melakukannya? So she asked me, Lalu dia tanya sama saya, Pastor, if I do what my father tell me, very nice, I feel peace. yaitu kalau saya ikutin apa saran bapak saya itu dalam mimpinya, oh enak, tenang saya. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Tak boleh kan? But they are Christian. These people I'm talking about is a Christian. Orang yang saya ngomongin ini orang Kristen. And not only that, Bukan hanya itu. udah bertobat. Not only that, bisa bahasa roh. Can you see what happens now? The deceiving spirit will lead you to the doctrines of the demons. Yaitu dari mulanya yaitu saudara kalau udah memiliki yaitu apa roh penyesat, kamu nanti akan gampang yaitu kena ajaran setan-setan. Amen. Doctrines of demons. Yaitu ajaran You setan. will obey the doctrines. Kamu apa? Akan gampang ikutin ajaran itu. You will think about the dead. Kamu bisa masih mikirin gini loh. Maaf ya, ada orang yang udah mati bertahun-tahun masih diingetin ulang tahun kematian, ulang tahun ini. Saya pusing lihat orang seperti itu loh. Udah berapa tahun meninggal? Saya kalau lihat-lihat itu ya profil-profil atau di Facebook atau di selamat ulang tahun papa. Lah bapaknya udah mati puluhan tahun. Ini bilang selamat ulang tahun Masih lagi. selamat ulang tahun. Saya nggak ngerti loh gitu loh. Amen. Why? Kenapa? That is the doctrines of the demon. Itulah yaitu salah satu yaitu daripada ajaran setan-setan. You look at the world today. Coba lihat dunia sekarang. Masih ada nggak orang what do you call they still have Sukarno's birthday? Yaitu Soekarno. Eh? Mereka masih yang namanya merayakan yaitu misalnya Merayakan all the what do you yaitu call? ulang tahun kematian orang-orang yang udah mati lah gitu. Not only what do you call? Bukan hanya ke hari ulang tahunnya aja, hari kematiannya pun diingat juga. Maksudnya dirayain. From where? Dari From mana? the world. Dari dunia yang mengajarkan. The doctrines will come into the church. Itu lama-lama dibawa ke gereja. Now when it comes in, what will happen? Jadi kalau udah masuk apa yang terjadi? Then they will, the Bible says, speaking lies in hypocrisy. Yaitu ayat 2-nya katakan. Yaitu
Ini terjemahnya ini beda sama sekali ya. Bukan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hatinya nuraninya memakai cap mereka. Itu sama sekali salah. Ini terjemahnya ini salah. It says, speaking lies in hypocrisy. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilang berbicara dusta atau bohong di dalam kemunafikan. Mereka ngomong sepertinya benar gitu. Tapi it is a lie. Mereka itu seperti ngomongnya kelihatannya benar. Apalagi kan kalau yang ngomong itu kan seorang pengkhotbah kan. Ya lebih bahaya lagi kan seorang pengkhotbah ngomong dipikir kan benar kan itu. Now this is basically for the preachers I'm talking about. Ini sebenarnya For ministers. ini untuk pelayan yang maksudnya saya sampaikan ini untuk pelayan Tuhan Or gitu loh. pelayan hamba Tuhan. Atau hamba Tuhan. Or those people who are doing ministry. Atau mereka yang melakukan pelayanan. So the Bible says here, Jadi Alkitab katakan di sini. speaking lies in hypocrisy. Berbicara dusta di dalam kemunafikan. And what happened? Why? Kenapa? Because having their own conscience seared with hot iron. Sebab hati nurani mereka itu udah seperti kestempel besi panas. Amin. Kalau Ellen pernah kena besi panas nggak? Ellen itu namanya Di mana? betisnya pernah kena knalpot gak? Di mana? Ada ya? Masih ada ya? Masih ada tandanya gak? Bekasnya masih ada gak? Oh, biasanya bagus. kalau kena panas begitu nggak hilang-hilang, Pak ya? Mungkin pengobatan zaman sekarang udah bagus ya. Kalau dulu saya masih ingat banget kalau kena knalpot. Itu di sini misalkan kena knalpot, jangan kata kena knalpot lah. Sini kena gosokan aja nih. Ya, kan langsung melepuh. Bekas melepuhnya itu kan lama-lama kulitnya kan rontok kan. And not all hair can grow there. Dan kalau kita perhatiin bekas bagian yang kebakar di sini itu bulu aja nggak mau tumbuh. Kan makan kelihatan pori-porinya kan. Kayak pori-pori kebuka coklat-coklat So what titik-titik is gitu. hypocrisy? Jadi kemunafikan itu apa? Yeah, lies and hypocrisy. Jadi kebohongan dan kemunafikan Why did itu they do kenapa? that? Kenapa mereka lakukan itu? Because their heart is seared with a hot iron. Artinya gini loh, ibaratnya hati nurani mereka itu kayak udah distempel, kayak udah kena panas. Nggak ada lagi. Seperti apa? Udah nggak ada lagi, kalau kita bilang nggak ada hati nurani lagi. Udah kebal. Sama kalau yang udah bekas kena knalpot, kena yang namanya gosokan, itu kan udah kebal. Kulit bagian situ. That is why Oleh karena itu, Paul had to say, be careful. Rasul Paulus selalu mengingatkan hati-hati. Amen. Why? Kenapa? Because the Bible tells us, if you do not abide in him, this is what will happen. Kenapa? Karena Yesus sudah katakan kalau kamu tidak tinggal diam di dalam aku. Nah, yang namanya ajaran-ajaran setan, kamu bisa masuk ke roh-roh penyesat, ini akan terjadi di dalam kehidupan I kamu. give an example. Saya sih contohnya. The gereja-gereja mega, big churches. They earn a lot of money. Where's the money going? Jadi kalau misalkan kita tanya gereja yang besar-besar gitu ya, yang mega-mega church gitu loh. Mereka kan punya penghasilan tentu banyak karena jemaatnya banyak kan. Nah uangnya segitu banyak dipakai untuk apa? You go to Kalimantan belum dijangkau. When we went to Kalimantan lately, the hamba Tuhan is only paid 400 rupiah per month. Yaitu. 4,000, sorry. Kamu bisa bayangin gak? Yang namanya pendeta di pedalaman sana Kalimantan. Penghasilan mereka aja 1 bulan itu 200.000. Punya istri, punya anak. I said 200. I said 400. 400.000. 400, not 2,000. 200. You said how much? 200,000. Mas. 200,000. Iya, not 400. Can you imagine? 200,000? 200.000 sampai mereka harus apa? Kerja jadi kuli yang namanya panggul. Itu yang namanya apa tuh? Kelapa sawit. Hamba Tuhan loh. Dapat dari sana 400,000. Dapat tambahan 4 kerja juta. keras gitu No, aja. 400,000. Satu hari kerja bisa 12 jam hanya dibayar 50.000 sampai 80.000. Yes. Itu tambahan mereka. Jadi Itu hamba total Tuhan. Hamba Tuhan loh. Punya gereja. About 70 members. Anggota jemaatnya ada yang punya 50, 60, 70. Kenapa gereja-gereja yang kaya ini nggak lihat itu? Kenapa hamba-hamba Tuhan yang besar-besar di kota nggak mau datengin mereka, berbagi berkat dengan mereka? Kita masuk ke sana. Uang sendiri, pesawat sendiri, hotel sendiri, makan sendiri, pelayanan nggak ada PK. Mau nggak?
So what happens now? Apa yang terjadi? Now these people having all this money, what would they do? Jadi yang punya kelebihan uang, yang punya pendapatan besar, apa yang mereka lakukan? Check their conscience. Coba perhatikan. Lihat hati nurani mereka. Coba lihat hati nurani mereka. Now on the other end, we know the story of Paul Yonggi Chi Yaitu, kita tahu yaitu cerita Chu yaitu Yonggi dari Korea. gereja ya, Paul Chu Yonggi. Yang paling besar di dunia. Kan dikatakan gereja beliau adalah gereja yang paling besar Sampai sekarang se-Asia. nggak ada lagi yang no one has reached that yet. Sampai sekarang belum lagi katanya ada gereja yang bisa sebesar gerejanya beliau. Now can you imagine? Bayangin. When he want to step down, the wife say, okay, let our son take over. Ya pada waktu yaitu beliau mau yaitu apa? Turun, yaitu istrinya bilang ya udah anaknya aja yang ambil alih. Nah lihat gereja-gereja besar kita. Yang ambil alih siapa? Anaknya. Ada panggilan nggak? Jadi kalau gereja-gereja besar sekarang ini gerejanya mau diturunin ke anaknya. Anak itu dipanggil Tapi Tuhan nggak apakah untuk anaknya pelayanan? punya nggak panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan? Kenapa dia bisa jadi pelayan hamba Tuhan? Karena ini posisi, karena uang, karena harta. Mana hati nurani kami sebagai hamba Tuhan? Di mana hati nuraninya? Kamu nggak takut mempertanggungjawabkan semua itu? Haleluya, jangan main-main loh. Pak Paul Chu Yonggi bilang no to his wife, no. God says the assistant pastor is the one who take over. Pendeta Paul Chu Yonggi dia bilang sama istrinya tidak. Tuhan suruh yaitu apa? Asisten dia yang menggantikan dia, bukan anaknya. Karena itu rumah Oleh karena itu terjadi yang namanya kekacauan di dalam mereka. Amen. Not only that. Karena itu sampai Paul Chu Yonggi dimasuk ke pengadilan. Sampai beliau kan harus dibawa ke pengadilan karena kasus Waktu itu keuangan. pengadilan, the judge, hakim say, saya tahu Bapak ini orang benar, orang takut akan Tuhan. Saya tidak akan ambil keputusan sekarang, saya tunda 7 tahun. Karena Jadi dia orang hamba beliau Tuhan. itu jadi nggak langsung yaitu dimasukkan ke dalam penjara, tapi ditunda masa tahanannya. Karena kan ini ya, Paul Chu Yonggi itu kan punya kredibilitas, dikenal orang cukup baik gitu loh. Tangannya bersih. Saya tanya sekarang hamba Tuhan, tangan kamu bersih nggak? Hati kamu bersih nggak? Jadi kenapa? Why the teaching has not come into the church? Jadi kenapa pengajarannya tidak masuk ke dalam Why the gereja? people are not getting holier? Kenapa yaitu apa? Kenapa gereja makin banyak, tapi kenapa orang Kristen tidak semakin kudus? Kenapa? Kenapa? Karena hamba Tuhan, kamu nggak benar. Kita kan gereja makin lama makin banyak, tapi kenapa orang Kristennya tidak semakin kudus? Now the Bible says here, Alkitab katakan di sini, because they have left the Lord. oleh karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. And Jesus said here, in John chapter 15 verse 5, Yaitu Yesus katakan, kembali lihat Yohanes 15 ayat 5. I am the one, you are the branches. Akulah pokok anggur dan kamulah He ranting-rantingnya. who abides in me and I in him bears much fruit. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia akan berbuah banyak. So remember, Jadi ingat, if you are in Christ, you will bear fruit. jadi kalau kamu ada di dalam Kristus, sama seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, bahwa kamu akan berbuah. Nah, some people say saya di dalam Tuhan. But, is Tuhan dalam kamu? Banyak orang, kita sih bisa aja bilang, saya di dalam Tuhan. Tapi kan Tuhan di dalam kamu itu kan pertanyaan lagi loh. No, the question is Christ in you? Apakah Kristusnya itu ada gak di dalam You may kamunya? say, I am in the Christ. Kamu bisa aja mengaku bahwa kamu di dalam Kristus. But, Tetapi is Christ in you? Kristusnya sendiri tinggal Because- gak di dalam kamu? Because Jesus said, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him. Karena syaratnya apa? Yesus sudah bilang, akulah pokok anggurnya. Kamu itu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku. Jadi syarat ini, barang siapa tinggal di dalam aku, akunya di dalam dia. So the question is, here, and I in him. Aku di dalam dia. Is he in you? Jadi dianya ada gak di dalam kamu? If he is in you, then he says here, bears much fruit. Kenapa? Karena kalau memang dia itu ada di dalam kamu, firman Tuhan bilang kok kamu akan berbuah. Iya, gereja besar sekarang bukan berkembang karena penginjilan, karena kamu curi jemaat dari gereja lain. Kan kebanyakannya gereja zaman sekarang ini,
Gerejanya makin banyak, tapi mana orang-orang yang non-Kristen yang bertobat jadi orang Kristen, jiwa baru. Kalau kita kan sekarang ini kan cuma pindah-pindahin jemaat Pindah dari gereja A ke itu gereja B. pencuri. Ya mau ngapain pindah-pindahin jemaat? Kamu mencuri domba orang lain. Kamu nggak merasa sakitin hatinya, yaitu hambanya dia yang jadi gembalanya. Can you Kalau see di what's happening today dombanya in the world? dicuri. Coba kita lihat dari firman What's Tuhan. happening in Jadi apa Indonesia? sebenarnya yang terjadi di Indonesia? This is what's happening. Ini semua yang terjadi. So what happened? Why? Apa yang terjadi? Because Kenapa? most of them are not in the Lord. Karena kebanyakan dari mereka tidak ada di dalam Tuhan. Mereka hanya mempergunakan Tuhan aja. Bukan dalam Tuhan. Amen. That's what Jesus said. For without me you can do nothing. Karena Yesus sudah bilang bahwa tanpa aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Hallelujah. Kamu mau pakai kekuatan apapun, kalau nggak ada dianya, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Don't forget, Jangan lupa. if you are living in Christ, you know without him you can do nothing. Yaitu kalau kamu benar-benar hidup di dalam Kristus, kamu tahu benar bahwa tanpa Tuhan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi, if you have fallen into deception, Tapi kalau kamu udah jatuh ke dalam penyesatan, fallen into wrong philosophy, jatuh ke dalam yaitu filosofi the pengajaran, traditions of man, yaitu daripada filosofi manusianya. amen. If you the church is becoming like starting a business, Zaman sekarang ini gereja itu udah seperti perusahaan. pengusaha, haleluya. Gereja itu bukan cu Yesus, amen. Jesus business. So what happened now? You want more people. Karena saudara anggap itu sebagai satu perusahaan sih. Kalau perusahaan kan prinsipnya mau dapat untung. Jadi kamu tuh maunya lebih banyak orang yang Kalau datang. lebih orang datang, lebih untung. Kita nggak usah bohongin diri kita sendiri. Kalau jemaat lebih banyak, otomatis pemasukan juga lebih banyak Saya kan? mau tanya hamba-hamba Tuhan. Yang jemaat yang di bawah kamu itu, kamu boleh pastikan nggak mereka akan masuk surga? Kamu boleh ambil deh sebanyak-banyak mungkin jemaat orang lain. Hmm. Kamu tapi bisa jamin nggak bahwa Boleh jiwa nggak kamu domba-domba jamin? itu akan masuk ke surga? Pengajaran kamu membuat mereka jadi hamba, what do you call disciple? Bisa nggak yaitu pengajaran saudara menjadikan mereka tuh murid Yesus? Murid Yesus, benar-benar murid Yesus akan diangkat dalam kedatangan Tuhan. Itulah hamba Tuhan. Jangan ditipu. Hallelujah. Now people of God, is it a mistake of the pastor or the church members? Kalau saya mau tanya, kalau hal-hal seperti ini terjadi, yang salah gerejanya atau hamba Tuhannya atau jemaatnya? Hallelujah. Dua-duanya lah. Dua-duanya. Kenapa jemaat juga bisa pindah? Ya bodohnya dia mungkin, saya nggak tahu. Am I right? So people of God, Nah Tuhan. so if you're, in order for you to not jump around, Jadi yang penting gini loh. Yang penting kamu bisa jaga diri kamu jangan sampai kena, yaitu apa? Ajaran-ajaran setan dan roh-roh penyesat. amen. Now people of God, so he says here, in order for you to be there, Untuk kamu bisa ada di situ, for without me you can do nothing. karena dikatakan tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Meaning what? Maksudnya apa? Apapun hamba Tuhan membuat harus dapat permisi dari Bapak. Apapun yang namanya hamba Tuhan, kalau dia ingin melakukan apa-apa namanya hamba. Dia harus minta izin sama tuannya dong. Amen. Now, I don't know whether some of you know or not. Many years ago when Pak Peter was still around, when Pastor Yusak was still a young pastor. Saya tidak tahu ya, beberapa dari saudara tahu apa enggak waktu Pak Peter masih hidup, ya Pak Yusak masih muda lah waktu itu. Amen. That time, while I was preaching, I was telling him, you need to buy the house next door. Bahwa selagi saya khotbah entah bagaimana Tuhan bilang bahwa kasih tahu bahwa harus beli rumah sebelah. Amen. Bapak masih ingat ya? Amen. Bapak ketawa. Pak Yusak ketawa, kenapa? Where do we have money? Saya masih ingat itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu ya Pak ya. Pak Yusak cuma senyum-senyum aja. Waktu itu gereja masih kecil, pikir duit dari mana? Dari mana bisa beli itu? Maksudnya mau berangan-angan bagaimana gitu loh. Amen. Now people of God, Nah Tuhan. 10 years later, the gentleman gave it to a church. Ya itu kan berapa, itu mungkin 10-15 tahun kemudian ya Pak ya. Baru kan tanah itu kan dihibahkan. Am I right? Benar gak? God's word never fall down. Yaitu firman Tuhan itu tidak pernah jatuh ke lantai. Amen.
the word that came out must fulfill. Artinya kalau memang itu dari Tuhan, itu pasti Tuhan genapi apa yang dia sampaikan melalui hambanya. Amen. Now people of God. Ma Tuhan, That means artinya, if you are in me and I'm in you, ask whatsoever it shall be given. karena kan janjinya apa? Jikalau kamu tinggal diam di dalam aku dan aku di dalammu atau firmanku di dalammu, minta apa saja, maka kamu akan menerimanya. Amen. That's why he says here that for without me you can do nothing. Oleh karena itu dikatakan yaitu tanpa aku kamu tidak bisa berbuat So apa-apa. a real hamba Tuhan means what? Jadi hamba Tuhan yang sesungguhnya itu apa? Bukan berambisi membuka gereja besar. No. Gini loh, God is not saying that you need to have a big church. God is saying that you need to disciple my people. bahwa kamu itu kan hamba Tuhan. Tugas kamu itu tuh yang Tuhan inginkan itu tuh bukan untuk membangun gereja kamu. Gereja itu milik Tuhan. Kamu itu diminta untuk memuridkan domba-dombanya. Amen. Ingat loh, Itu yang gereja punya Tuhan, bukan punya kamu. Hallelujah. So people of God, today what happened? Ambisi saya membuka gereja. Every city must have a chain. Apa? Chain business ya. Gini apa loh, kalau kita, chain aduh outlets. saya nggak tahu mau ngomong apa ya. Jadi seperti gereja ini kayak gini loh, kayak mau buka gereja zaman sekarang kayak mau buka McDonald, franchise. Franchise. Iya kan? Harus ada di sini, harus ada di sini, harus ada di sini. Untuk apa? Itu misi kamu, visi kamu atau misinya Tuhan dan visi Tuhan. Siapa punya misi itu? Jadi yang kamu jalankan visinya siapa? Itu kedagingan. Itu bukan dari Tuhan. Yang udah ada diurus dulu dombanya. Katanya ada banyak gereja. If you have many churches, then I must ask you. Do you have an apostle growing in your church? Ya kalau saudara punya gereja besar banyak cabang, apa di gereja saudara itu kedatangan rasul? Bukan kedatangan. You have raised up a Kamu sudah prophet. membangkitkan yaitu seorang rasul. Have you raised up an apostle? Have you raised up Apakah kamu sudah prophet? membangkitkan yaitu seorang nabi? Have you raised up an Yaitu evangelist? penginjil. Have you sent them out? Apakah kamu juga utus mereka untuk keluar? Itu gereja yang benar. Haleluya. Jangan tertipu sekarang. Because there's a big church, all we all must go. No. Where the word is preached is where you go. Yaitu jangan saudara itu ini kena tipu gini loh. Oh kalau besar itu artinya pasti benar atau gimana ada Tuhan. Enggak, carilah di mana gereja di mana yang benar-benar menaburkan firman Tuhan, di situ kamu bisa bertumbuh. Cari yang seperti Orang itu. pertama yang kena tipu itu siapa? Orang kaya. Kenapa? Because they want facilities. They want the church to be comfortable. The church must be everything. Now people of God, they go for that. Iya, biasanya kan kalau orang-orang kaya kan carinya apa? Gereja juga harus yang bagus, yang punya fasilitas yang memadai dengan standar hidup mereka. Hah? You want to go to heaven begitu? Kamu kalau mau ke surga dengan fasilitas seperti di bumi ini, Itu konsep filosofi Chinese. Kalau mati pun kirim uang. Benar ya Pak? That is Chinese philosophy. That means a philosophy is coming to the church. Ini. Tahu nggak? Hell bank note. saya nggak Dikirim tahu. ini untuk di neraka. Saya nggak tahu ini tulisannya hell bank note, jadi mata uang neraka. Dikirim ke neraka. Jadi Orang Chinese. kalau udah tahu tujuannya ke situ, gimana ya kita? Kamu sudah terima Tuhan Yesus masih cari ini? Bukan cari surga? Amen. So what's happening now? Apa yang terjadi sekarang? So these people will follow them. Jadi orang yang penyesat, yang kena yaitu roh penyesatan dan ajaran setan-setan akan ikutin Haleluya. filosofi manusia. Jangan tertipu. Jadi
kitanya yang harus jaga diri kita sendiri supaya kita jangan kena tipu. That's what Jesus said. Oleh karena itu Yesus katakan, I am the vine, you are the branches. akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. He who abides in me, I in him bears much fruit. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, berbuah banyak. Amen. Meaning you berbuah. Artinya dikatakan kamu berbuah. Nah, buah durian dan buah rambutan sama ya Bapak? Amen. That means buah itu not the same. Buah itu kan gak semuanya sama. For me, God gave me buah itu that I am thirsty for soul. Yaitu apa? Kalau buat saya mungkin Tuhan kasih saya apa? Saya buahnya itu untuk cari jiwa-jiwa, haus akan jiwa-jiwa. Bukan cari. Haus akan jiwa. Haus akan jiwa-jiwa. You don't have to cari. Why? Because Jesus said, my people will come to me. Karena kan Yesus sendiri katakan bahwa orang-orang yang akan datang kepadaku, umatku yang akan datang There are kepadaku. many who are mine, who are outside, they will come to you. Bahkan dikatakan masih ada yaitu yang jadi milikku di luar sana yang masih terpencar-pencar. Amin. Mereka inilah yang akan datang kepadamu. Kamu cari yang domba itu aja. Jadi carilah domba-domba di luar yang masih tersesat. Hallelujah. Now people of Nah, God, Tuhan. He says there are many souls there. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana. Let them, they will come to you. Mereka yang akan datang kepadamu. Now people of God, Nah, Tuhan. itu haus akan jiwa ya. But what about other buah? Tetapi buah-buah yang lainnya gimana? How? Bagaimana? They look at the fruit of your life. Mereka akan lihat dari buah kehidupan kamu. They look at your family. Mereka lihat keluargamu. They look at your children. Mereka lihat anak-anakmu. They look at your work. Mereka lihat yaitu They pekerjaanmu. look at the life. Mereka lihat hidupmu. They look at your joy and peace. Mereka lihat sukacita dan damaimu. And they will come to you and say, Dan mereka akan datang how kepadamu dan come berkata, you live like that? kok kamu bisa ya hidup seperti itu? How come you have no money but you're so peaceful? Nggak, kok kamu nggak punya uang tapi kamu kok bisa tenang? How come you have not much money but there's so much of joy in your home? Kok kenapa kamu nggak punya banyak uang tapi kamu masih punya sukacita di dalam rumahmu? Itu buah. Amen. So why are they coming? They want to eat that fruit. Jadi sehingga kan orang-orang mau datang makan dari buah kehidupan kamu. Hallelujah. So people of God, Ma, Tuhan. so there are not one kind of fruit, there are many kinds of fruits. Jadi buah itu bukan hanya bicara satu aja, ada banyak-banyak jenisnya. Hallelujah. You may be kind. Mungkin kamu baik, Amen. You're humble. kamu rendah hati, You're helpful. kamu orang yang suka You look at menolong. the widows and orphans, you help them. Kamu lihat yaitu janda-janda, orang anak yatim piatu kamu bantu. Why you do that? Kenapa kamu lakukan itu? Because that's your fruit. Karena itu adalah buah kamu. That is the fruit that the people are touched to come to Christ. Itulah buah-buah yang bisa apa? Menarik orang untuk datang kepada Kristus. You do not ask them to become Christian. Kita nggak mengkristenkan orang. Amen. They will say, I want the God that you serve. Biasanya mereka akan bilang, aku mau Tuhan yang kamu sembah, Why? kamu layani. Kenapa? Because that God is a real God. Karena Tuhan itu Tuhan yang benar. You care for me. Nobody cared for me. Nggak ada yang peduli sama saya. Oh, kamu peduli pada saya. You care for me. Engkau peduli You pada took care saya. of me. Engkau urus aku. You came when I'm sick. Bahkan kamu datang kunjungi You aku feed ketika me. sakit. Engkau memberikan juga aku makanan. Amen. You care for my life. Engkau peduli pada You hidupku. think about my life. Engkau pikirkan hidupku. Something is different you are. Artinya kan mereka bisa lihat, kok ada sesuatu yang beda dengan kamu. Itulah gereja Tuhan Yesus. Hallelujah. That means you berbuah now. Hallelujah. Now people of God. Ma, Tuhan. So what happens now? Apa yang terjadi? When you keep doing it, one day the people will say, Jadi kalau saudara terus melakukan itu, suatu saat nanti orang akan katakan, Amen. How come you're so different? kok kamu kok beda? How come, yeah? Kok bisa? You're so kind, yeah? Kamu kok baik? That's when you say, because Jesus put his love in my heart to care for you. Baru pada saat itu kamu bisa bilang bahwa Yesus menaruh kasihnya untuk saya bisa peduli sama kamu. Because Jesus is what do you call? He is the love of Karena life. memang dia itu adalah kasih di dalam He's a hidup. symbol of real love. Dia adalah lambang daripada kasih yang So sejati. the ministry is based on love, not on money. Jadi pelayanan Tuhan itu selalu didasarkan atas kasih, bukan diukur dengan uang. No, it's Tidak, love. tapi di dalam kasih. Like what Pak Yusak was telling this morning. Sama seperti Pak Yusak When I go katakan to itu the tadi church, pagi. they don't even give me dinner. Yaitu, saya ke gereja ini aja sekarang udah gak dikasih lagi makan malam, I gak don't know where I'm diurus. going to stay. Ya gak diperhatiin mau tinggal di mana. But Tapi I want to go because the people need word. iya, saya kan harus pergi karena apa? Karena mereka di situ juga butuh firman. Jadi saya bayar sendiri aja. So economically speaking, humanly speaking, worldly speaking, kamu bodoh. Iya, kalau mau hitung-hitungan di atas kertas mah, ya kita bodoh aja. Mau ngapain kita udah capek, kita yang keluar uang, gak dapat apa-apa. Amen.
For what? Buat apa? For what? Because of the love of Christ constrained Oleh me. karena kasih Kristus yang mendorong kamu, memaksa kamu melakukannya. Amen. He push you. Dia yang akan memaksa He kamu. makes you go. Dia yang akan membuat kamu ayo pergi. He makes you sacrifice. Dia akan membuat kamu tuh bisa berkorban. So that means Artinya? the real life of a Christian who bear fruit must have sacrificial love. Artinya bahwa kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya itu akan berbuah pada waktu dia mau berkorban. Hallelujah. Now people of God, Nah, Tuhan. one day I was in my house, I asked there's one lady who bring us food. Satu hari ketika saya ada di rumah, saya tanya sama ibu-ibu yang masakin catering Because for buat three saya. of us, no point cooking in the house. Karena kan kalau cuma bertiga di rumah kan ya nggak perlu So masak we gitu loh. cater aja Jadi kita pakai catering untuk 3 orang. untuk 3 orang. Now this lady asked, how's your son? Oh, he said, my son's okay. You ask, oh this lady I ask. asked. Jadi saya tanya sama ibu ini, bagaimana anak-anak kamu? Dia bilang I baik. said, during this COVID, how did they go to school? Lalu saya tanya, waktu COVID ini gimana anak-anak kamu sekolah? Oh, they do the lesson on the Jadi mereka itu belajar kan pakai Online. biasanya pakai laptop kan ya, pakai online. laptop. Dia nggak punya laptop. Biasanya anak-anak kan pakai laptop. I think dia nggak punya laptop. Dia pakai handphone. Okay, handphone. Amen. Because you're saying what I'm not saying. Laptop, handphone. Jadi kalau buat ibu ini anaknya pakai handphone. Kan kalau biasanya kan kita anak-anak pakai laptop di maksud saya. Biasanya itu orang yang punya. Iya. Ini orang yang nggak punya lah. Dia punya handphone aja. Nah, this handphone shared by 2 person. Dan handphonenya ini pun juga harus dibagi jadi 2 sama 2 anak. One anak, one lesson, another anak. Jadi another yang lesson. satu anak ini yaitu buat belajar, yang satunya juga buat belajar. Sampai jam 12:01 pagi. Ask yourself, if your son like that, how do you feel? Jadi coba tanya sama dirimu sendiri, kalau anak kamu di posisi itu bagaimana? Suruh belajarnya The tuh pakai whole handphone day begitu. sitting down on the handphone. Jadi mau nggak mau kan For the yaitu lesson. 1 harian mesti duduk kan, belajar bergantian. That night I couldn't sleep. Malam itu saya nggak bisa tidur, Thinking about them. mikirin mereka. I was thinking, if my children were like that, how, yeah? Kalau anak saya seperti itu gimana ya? Then I asked my wife, Lalu saya tanya sama istri saya, do you have a little bit extra money to buy a laptop? kita punya nggak uang ekstra sedikit untuk beli laptop? She said, got a little bit lah. Lalu istri saya bilang, ya adalah sedikit. So I told my son, go to the store and buy a laptop. Yaitu, lalu saya bilang sama anak laki saya, yaitu pergi ke toko, beli aja laptop. Amen, and come. Then I told the lady, bring your son. Jadi saya minta yaitu ibu yang anterin catering saya ini untuk datang sama So I anaknya. asked, how are you studying? Saya tanya sama anaknya, kamu gimana belajar? I'm trying my best to study, uncle. Dia bilang, ya paman saya coba yang terbaik untuk belajar. But with only Ya hanya pakai handphone. my eyes are so painful sometimes. Ya kadang-kadang matanya sakit. I said, okay, you must study hard, yeah? Ya kamu harus sekolah. I gave him Sungguh-sungguh. the laptop. Jadi saya kasih laptopnya. Wow, he fell down to my feet Jadi dia jatuh yaitu tersungkur di kaki saya. and crying. Dia nangis. The love of God constrains us to do the good works. Jadi kasih Kristus itu di dalam kita kadang-kadang memaksa kita untuk bisa berbuat baik. Amen? Can you imagine? Saudara bayangin, Now the son has gone to the college now. anaknya sekarang udah mau masuk yaitu kuliah. To pay the entrance fees, no money. Mau bayar uang masuknya aja nggak ada uang. Can you imagine? Bayangin. So people of God. Jadi umat So Tuhan. the fruit of Christ is not only cari jiwa, but making other people live a better life. Yaitu jadi buah di dalam Kristus itu bukan hanya kita yaitu cari jiwa aja. Tetapi kita memastikan juga yaitu orang-orang di sekitar kita itu hidupnya jadi semakin lebih baik karena kita. Amen. Because of you, Karena kita. because of you, Oleh karena kamu. they have lived a life. Mereka punya kehidupan. Now people of God, Ma Tuhan. that's why he says, yeah. Oleh karena itu For dikatakan without di me sini. you can do nothing. Bahwa tanpa aku kamu tidak bisa berbuat If apa-apa. anyone does not abide in me, he's cast off. Yaitu ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku ya dibuang keluar. And withered. Was 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku ya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. if you watch carefully, yeah, Kalau saudara perhatikan. there are some trees now, the sides get withered off.
Yaitu kalau kita perhatikan ada pohon yang bagian ranting luarnya aja kan yang kering. Amen, kering. Tapi not yet come down. Tapi belum lagi yang namanya rontok. Rontok. It's still there Masih ada, for a long time. lama. Many ministries are like that. Jadi banyak pelayanan tuh seperti itu. Many. Why? Banyak, kenapa? Earlier they were really in the tree. Sebelumnya yaitu mereka itu benar-benar masih tinggal diam di They dalam were pokok bearing anggurnya. Mereka masih bisa berbuah. But Tapi slowly, perlahan surely, yang pastinya. what happened? Apa yang terjadi? The Bible says, Alkitab if katakan, he does not abide in me. kalau kamu tidak tinggal diam di dalam aku, Meaning what? maksudnya apa? You do not do everything according to the will of God. Kalau kamu tidak melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya Tuhan. You do everything according to your own dreams and vision. Kalau kamu melakukan segala sesuatu menurut mimpimu, visimu, What happened now? Apa yang terjadi? The Bible says you are no more abiding in him. Alkitab katakan bahwa kamu sudah tidak tinggal lagi di dalam dia. And what happens? Apa yang terjadi? He is cast out as a branch Maka dia dibuang keluar seperti ranting and is dan menjadi withered. kering. Hallelujah. But he's Tetapi- still with the tree. Artinya jangan salah mengerti. Jadi artinya yang dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku itu bukan langsung dipotong. No. Dia masih tetap tinggal diam. Tapi kelihatan yang namanya daunnya tuh udah mulai menguning. Tapi belum lagi rontok. Maybe already rontok also. Mungkin jatuhnya satu-satu. Amen. Rontok already. Udah rontok. But with the tree. Tapi masih ada pohonnya. Mungkin cuma yang namanya kalau kita lihat kering kerontang. Amen. One side kering kerontang, the other side is alive. Yaitu sebagian sisi masih bisa berbunga. Ya ada daun-daunnya. Sebagian udah nggak ada. Ellen pernah lihat nah, pohon begitu? I have seen. Pernah kan? Ada kan? That means that person thought he's in Christ, but he's not. Orang seperti inilah yang dimaksudkan. Dia berpikir dia masih di dalam Kristus. Tapi sebenarnya udah enggak. Amen. Now people of God, Ma Tuhan. to look at the tree is easier, right? Kalau melihat pohonnya aja kan gampang. At least we can see the withering, right? Kan kita bisa lihat yaitu ketika pohon itu tuh mulai mau rontok But daunnya. don't be mistaken. Tetapi jangan salah mengerti. These ministries may be withered, but they look very prosperous. Yaitu pelayanannya itu sebenarnya tuh sudah mulai rontok ya. Sudah mulai kering. Tapi kelihatannya itu masih sudah makmur gitu loh. Makmur. After some time what happened? One by one drop off. Kelihatan luarnya itu masih makmur. Tapi apa yang terjadi nanti kan perlahan-lahan akan runtuh semua. Perlahan-perlahan what happened? Gereja tutup. Pernah dengar nggak? Reason? The Bible says, if you do not abide in me. Alasannya cuma ayat 6 katakan kalau kamu tidak tinggal diam di dalam aku. So that means they did not live in him. Artinya kan orang ini tidak tinggal diam di dalam Now I Tuhan. did not say that they are no more Christians. Saya tidak bilang orang seperti ini udah langsung tinggalkan I Tuhan did not atau say bukan they did Kristen. not worship Jesus. Saya tidak berkata dia sudah tidak menyembah Yesus I lagi. did not say they do not partake the communion. Bahkan saya tidak berkata bahwa mereka tidak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. But Tetapi every decision they make is without Jesus. setiap keputusan yang mau dia buat itu selalu tanpa Yesus. Amen. Ask yourself now. Tanya pada dirimu sendiri. Do you make every decision with God? Apakah setiap keputusan itu yang kamu mau buat itu selalu menyertakan Tuhan? Every time you come to God and ask for permission? Setiap kali kamu datang ke Tuhan minta izin dulu sama dia. Amen. The people of God. Tuhan. So you will know what is good, pleasing, and perfect will Sehingga of kamu God. baru tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Now, when you understand that, you say, God, I want to do this. Jadi pada waktu kamu ngerti kehendak dia 3 ini, baru kamu akan berkata, Tuhan aku mau lakukan yang ini. Lead me, Lord. Tuntun aku, Teach me, Lord. ajarkan aku, Show me, Lord. tunjukkan aku. Is this the right thing to Apakah do? ini adalah hal yang benar untuk dilakukan? If you ask with a clean heart, God will answer. Karena kalau saudara minta kepada Tuhan dengan hati yang murni, yang bersih, yang gak punya agenda kamu sendiri, Tuhan akan jawab. But Tetapi if you already decide in your mind you want it, kalau misalkan saudara sudah putuskan di dalam hati kamu, kamu mau, and then you pray, lalu kamu berdoa, God will not speak Tuhan gak akan bicara. because you already decided. Karena sebenarnya kamu sudah putuskan, kamu udah mau. Don't make a decision until God say yes. Jangan buat keputusan sampai Tuhan yang bilang iya. Maybe God will say not now. Mungkin Tuhan bilang bukan sekarang waktunya. God will say no. Tuhan akan bilang tidak. What will you do now? Kamu mau apa? Amen. Because the tree
will not bear fruit unless they abide. Karena pohon itu tidak bisa yang namanya berbuah kalau dia tidak tinggal diam. And then he says here, if he does not abide in me, he is cast out as a branch and withered, and they gather them and throw them in the fire. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dicampakkan orang dan dikumpulkan dan dicampakkan orang ke dalam api lalu dibakar. In Matthew chapter 3 verse 10. Matthew 3:10. Matthew Di 3:10. dalam yaitu Injil Matius 3, yaitu ayatnya yang ke-10 katakan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Amen. What is that? Apa yang dikatakan? Kapak sudah sediakan. Kapak sudah tersedia. God is already said, it's waiting. Artinya Tuhan udah bilang, udah siap nih. You do not bear fruit. Kamu gak berbuah? He says, yeah. Now the kapak is ready. Ya udah, kapak ini menanti. Waiting to cut and throw in the fire. Yaitu menanti untuk membuang kamu ke dalam api. Now people of God, Ma Tuhan. so need to bear fruit now. Jadi kita perlu berbuah. People, you and I need to bear the fruit for God. Umat Tuhan, saudara dan saya, kita perlu berbuah untuk Tuhan. Remember, Ingat, you bear fruit or the tree bears fruit not for itself. pohon itu berbuah bukan untuk dinikmati oleh pohonnya sendiri. Amen. Somebody will nikmati. Tetapi orang lain yang menikmati buah kita. Hallelujah. So people of God, Jadi, Ma if Tuhan, you berbuah means what? kalau kamu berbuah artinya apa? People now enjoy your fruit. Orang akan menikmati buah pohonmu. That means Artinya, because of you, oleh karena kamu, some people are blessed. ada orang yang diberkati. Because of you, somebody are delivered. Ada orang yang dilepaskan. Because of you, Oleh karena kamu, somebody got a new vision and new idea. ada orang yang memiliki ide dan juga visi yang baru. Because of you, Oleh karena kamu, you stop the people from falling. kamu bisa menghentikan orang jadi terjatuh. That means Artinya, you have bore fruit. kamu sudah menghasilkan buah. Now people of God, Ma Tuhan, but if you don't, Jesus said, you're waiting. kalau tidak dikatakan kamu itu tuh udah ditunggu sama kapak. Now in verse 7 it says, Kembali lihat yaitu Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amen. Now this is the most misconstrued word. Bahwa ini adalah ayat firman Tuhan yang paling disalah mengerti. Amen. You know what they say? If you abide in me and my words abide in you, they will quote this one. You will ask whatever you desire, it shall be done for you. Jadi banyak yang mengutipnya begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nih, mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Mereka garis yang mau nak? Mintalah apa yang kamu mau. Amen. They only emphasize on ask and it shall be given unto Jadi you. ayat ini disalah mengerti karena dipakai untuk minta apa aja. Apa aja. Haleluya. Now people of God, Ma Tuhan, why did Jesus say minta apa aja? kenapa Yesus harus katakan minta apa saja? Amen. Why? Kenapa? Because once you abide in Christ, you will know what is good, pleasing, and perfect will. Karena kalau kamu memang benar-benar tinggal diam di dalam Tuhan. Kalau kamu udah tinggal diam di dalam Tuhan. Dan ini kan syaratnya dikatakan firman Tuhan ada di dalam kamu. Artinya untuk kamu udah tahu kehendak Tuhan itu apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna. Ini aku nggak boleh minta. Artinya apa? Waktu kamu minta, nggak sembarangan yang kamu minta. Karena kamu tahu, saya minta yang ini melanggar firman Tuhan. I cannot pray like this. Saya nggak bisa nih berdoa minta yang begini I karena give ini you one menentang. example. Itu saya kasih contohnya. One man of God, very, very prayerful man of God. Seorang hamba Tuhan, dia benar-benar orang yang berdoa. He does not know how to read and write. Dia nggak tahu bagaimana baca, menulis. Amen. One day he went to one church and the pastor was complaining about another pastor. Satu hari ketika dia ke gereja, lalu gembala gereja ini mengeluh ya tentang yaitu gembala yang lain. So he said, I will pray for you, pastor. Lalu dia bilang, oke, saya akan berdoa untuk kamu. So he went back home Ketika hamba Tuhan ini and he pulang, was praying dia berdoa, for this pastor against that pastor. yaitu berdoa untuk hamba Tuhan yang tadi gerejanya dia datengin dengan yang This man is satunya lagi. doing this to this man. Lalu hamba Tuhan ini mulai berdoa, Tuhan, hamba Tuhan si B melakukan hal ini kepada si A. Suddenly an angel came and stood Tiba-tiba malaikat berdiri in front of him di hadapan dia and said, dan bilang, do not pray that prayer. jangan berdoa seperti itu. Because Karena what the man said was not apa the yang truth. disampaikan yaitu oleh orang ini atau si A ini itu nggak benar. God does not want you to pray Dan this Tuhan prayer. nggak mau yaitu kamu berdoa seperti itu. Luar biasa ya. Why? Kenapa? Because hati tulus. His heart was clean. Karena hatinya bersih.
He did not have any guile inside Dia him. nggak punya macam-macamnya. So God hears the prayer. Jadi Tuhan itu dengar. So when your heart is clean, Kalau hati kamu bersih, when you pray, God will hear. kamu berdoa, ya Tuhan akan dengar. Amen. Ini kenapa semuanya kelihatan udah lapar ya? Amen. Now people of God. So this is what's happening today now. Bahwa inilah yang terjadi sekarang ini. Whether you are in Christ or not. Apakah kamu ada di dalam Kristus atau enggak? Amen. Nobody's talking about it today. Jadi zaman sekarang ini kan nggak ada yang kasih tahu lagi. Bisa nggak kalau if I'm not in Christ but bisa nubuat? Bisa nggak kalau saya sendiri nggak hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan nggak ada di dalam saya, tapi saya bisa bernubuat? Bisa nggak? Bisa ya, aja Pak? ya. Bapak tahu bisa benar. Haleluya. They can do it. Mereka bisa. Bukan nubuat tapi buat-buat aja. Haleluya. Nah, there are many like that. Ada banyak seperti itu. And people are so gila mau nubuatan. Orang Surabaya apalagi Bapak ya. Everybody want nubuatan. Orang yang mau nubuatan itu siapa tahu nggak? Orang nggak berdoa, nggak baca firman. Because you don't pray, you do not read the Bible, you do not know the will of God. Oleh karena kamu nggak berdoa, kamu tidak baca firman Tuhan. Oleh karena itu kamu nggak tahu kehendak Tuhan. Makanya Jadi- kamu mau tahu dari orang lain. Amen. Apa sih yang Tuhan kasih tahu? Tuhan saya bukan saksi report. Amen. He will not give you. He wants you to read from the word. Tuhan itu tidak mau langsung bicara seperti itu. Tuhan mau kamu baca dulu dari firman-Nya. Amen. Because God wants to speak to you first. Karena Tuhan maunya bicara ke kamu dulu. Today people don't read the Bible, don't pray, but they want nubuatan. Kalau zaman sekarang kan jemaat berdoa enggak, baca firman-Nya juga tidak. Jadi hamba Tuhan encourage Tapi, bawa hamba Tuhan yang bisa nubuatan. Wah, penuh gereja. Nubuatan itu tuh nggak bisa satu demi satu demi satu orang tuh diantriin nubuatan ini, nubuatan ini, nubuatan ini. Nubuatan itu bukan seperti begitu. Amen. Nubuatan itu satu nubuatan bukan 10 menit. One word, God says this, habis. Kalau yang namanya Tuhan nubuat itu biasanya untuk peringatan. Ini tek udah. Amin. Haleluya, itu nabi. Itu Dia datang, biasanya dia lihat, kalau nabi habis. mau bernubuat, dia cuma sampaikan yang pentingnya aja, tak 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 udah. Habis. Dia jalan. Why? Kenapa? Because God does not want to lengthy a word. Karena Tuhan nggak perlu yang namanya pakai kata-kata panjang-panjang Nggak lebar, usah. panjang lebar, enggak. One word is enough. Satu kata aja itu bisa nusuk hati kamu udah cukup. Amen. So people like that. Ma Tuhan, So he says here, if you abide in me, kalau kamu tinggal diam di dalam and aku my dan words. firmanku tinggal di dalam kamu. So people of God, Ma Tuhan, many people say saya dalam Tuhan. What do you mean by that? jadi apa yang dimaksud pada waktu orang bilang bahwa saya di dalam Tuhan? When the person is born again, he's coming into Christ. Pada waktu seseorang lahir baru ya, saya katakan gini loh. Seseorang lahir baru sungguh-sungguh. Artinya orang ini datang kepada Kristus. Itu baru dia baru masuk. Itu pintu pertamanya baru masuk di dalam Tuhan. He just came into Christ. Dia baru masuk ke dalam Kristus. So he says here, if you abide in me. Tapi kan kalau ini kan dibilang kalau kamu tinggal diam. What is abide? What is abide? Apa yang dimaksud dengan tinggal diam? Now if you look at Psalms 91, Kalau saudara perhatikan Mazmur 91, now that's exactly how he says here. itu juga persis yang dikatakan di sini. It says, verse 1. Ayat yang pertama, orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Now look at in English, yeah? Saudara perhatikan di dalam bahasa Inggris He ya. who dwells in the secret place of the Most High Orang yang tinggal di tempat rahasianya Allah yang maha tinggi. and shall abide under the shadow of the Almighty. Dan bernaung di dalam dan berdiam di dalam naungan yang maha kuasa. There are two words. Jadi ada dua He kalimat. who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang tinggal di tempat rahasianya Allah yang maha tinggi. Nah, di mana tempat rahasia Tuhan? Di mana yang dimaksud dengan tempat rahasianya Allah? Ibu Wati tahu nggak? Karena Ibu Wati usia begitu banyak rahasianya. Haleluya. Tahu nggak? Ellen tahu nggak? Amin. Di mana tempat rahasia? You want to know where? Go into your room, lock the door, kneel down the place,
That is tempat rahasia Tuhan. Kan Alkitab katakan yaitu kalau kamu mau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintunya dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Itu tempat rahasia. Itu tempat rahasia The kita. place where you kneel Jadi tempat di mana kamu berlutut is the door to heaven. adalah pintu menuju surga. Hallelujah. Where you kneel down is the door is open to heaven now. Karena di mana kamu berlutut disitulah pintu And surga here terbuka. he Di says, sini dikatakan he who dwells in the secret place. mereka yang tinggal diam di tempat rahasianya Allah yang Maha Tinggi. Nah, if I ask Pak Yusak tinggal di mana Pak? Lalu saya mau tanya sama Pak Yusak tinggalnya di mana? Di mana Pak? Di rumah belakang ya. Di belakang ya, di rumah ya. So rumah is a place of dwelling. Jadi rumah itu kan maksudnya tempat tinggal kita. Meaning, you spend most of the time in the dwelling. Yang dimaksud rumah tinggal itu kan adalah tempat di mana kita menghabiskan waktu So lebih the banyak di sana. psalmist say, Jadi pemazmur katakan, he who dwells in the secret place. mereka yang tinggal diam di tempat rahasia. Artinya apa? Artinya apa? It means that you spend most of your time in the presence of God. Kamu menghabiskan waktu lebih banyak yaitu di dalam hadirat Tuhan. All the time possible you're spending your time with Him. Yaitu sebanyak mungkin kamu habiskan waktu untuk bisa bersama dengan Dia. Dwell in the secret place. Tinggal di tempat rahasianya. Now, then he says, Lalu dikatakan in verse 90, Psalms 91 again ya. Mana itu lari saya punya firman. Nah, he says, shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal di tempat yaitu akan tinggal diam di dalam naungan yang Maha Kuasa. Amen, shall abide. Akan tinggal diam. Abide means Maksudnya tinggal diam stay tuh on, never move. tinggal diam, nggak bergerak, nggak goyang-goyang. Under what? Shadow of Di the bawah Almighty. naungan Allah yang Maha Kuasa. Amen, shadow means what people? Saya boleh minta tolong anak-anak jangan ribut gak? Shadow means what? Jadi bayangan itu maksudnya apa? Nah, di bayangan saya di mana sekarang? If the sun is behind, my shadow is in front. Jadi kalau misalkan Sun is behind. kalau mataharinya ada di belakang saya ini objeknya, berarti kan bayangan saya ada di depan saya. Am I right? Benar gak? If the sun is on top, Tapi kalau misalkan matahari tepat di atas saya, shadow is my leg. bayangannya saya kan nggak kelihatan, kelihatan. kan? Karena kan di bawah kaki kita sendiri. But if the sun is in front, Tapi kalau yaitu mataharinya di depan kita, it shall be behind. artinya apa? Bayangan kita itu akan ada di belakang. Now, Sekarang for this man, God is he hides under the shadow of God. untuk orang ini bahwa dia itu tinggal diam di tempat yaitu apa? Persembunyiannya. Jadi di bawah Meaning? naungan Allah yang Maha Kuasa. Artinya When he goes forward, God is in front of him. pada waktu dia maju Tuhan itu ada di depan dia. Because the shadow is on him. Karena apa? Karena dia selalu bayangannya Tuhan itu tuh nutupin dia When he terus. stands still, Kalau dia diam God now is a shadow artinya of God. Tuhan itu tuh ada di atas dia. And when he's a little bit behind, the shadow is behind. Kalau misalkan dia sedikit ada di belakang, artinya apa? Bayangannya itu Tuhan ada di Or belakang. in other words, Dengan kata lain, he is now under the shadow of God wherever he goes. kemanapun orang ini pergi, dia itu selalu ketutupan sama bayangannya Tuhan. Now when? Kapan? When he abide in the shadow, in the tabernacle of the Lord. Pada waktu yaitu dia tinggal diam di tempat yaitu tempat When he kudus dwells Maha in Allah. the secret place of the Lord. Pada waktu yaitu dia tinggal di tempat Allah yang tersembunyi. When he is dwelling in the presence of God. Pada waktu yaitu dia tinggal di tempat That means he rahasianya Allah. spends a lot of times in prayer. Artinya dia menghabiskan banyak waktu di dalam doa. More and more. Lebih dan lebih. More and more. Lebih dan lebih. Then God says, I will go before you. Baru Tuhan bilang, aku akan mendahului engkau. And then he says, yeah, Lalu dikatakan, he shall abide. dia akan tinggal diam. Now that's the same word is used now in John 15. Itu kata yang sama yang dipakai yaitu tinggal diamnya ini. Ini kata yang sama dipakai di dalam Injil Yohanes If 15. you abide in me. Kalau kamu tinggal diam di dalam aku, So how can you abide in him? bagaimana kamu bisa tinggal diam di dalam You Tuhan? can only abide in him when you live in prayer and reading the word. Kamu hanya bisa tinggal diam di dalam Tuhan kalau kamu berdoa dan kamu baca firman-Nya. Hallelujah. Amen. People, can you see that? Saudara lihat ini. That means Artinya, if you abide in me, kalau kamu tinggal diam di my dalamku, words abide in you. firmanku tinggal diam di dalammu, My word will abide in you. firmanku akan tinggal diam di Then dalammu. he says, Baru dikatakan, you will ask what you desire, kamu akan minta apa yang kamu it inginkan. shall be done for you. Bukan lagi dikatakan kamu akan menerimanya. Tapi Inggrisnya bilang,
itu sudah dilakukan bagi kamu. It shall be done. Artinya itu udah dilakukan buat kamu. God says, I will do it for you. Tuhan bilang aku lakukan bagi kamu. You ask, I will do it for you. Kamu minta, aku kasih. Now people of God, Tuhan. when Joshua saw the enemies were losing and the sun is setting them. Because those days war, by evening everybody must go back to the tent. Karena pada waktu yaitu Yosua itu ya udah mulai lihat akan ada kekalahan. Dia kan berdoa minta matahari tetap tinggal diam dulu itu 1/4 hari. Karena kan kalau peperangan zaman dulu kalau yang namanya menjelang udah maghrib udah gelap nggak ada peperangan lagi kan udah pulang They must go biasanya. back. Mereka harus pulang. So Joshua said, Yosua bilang, Lord, Tuhan let not the sun come down. biarkan jangan matahari itu terbenam dulu. Why? Kenapa? Let me kill all these enemies. Biarkan yaitu kami membunuh musuh-musuh ini Now dulu. people of God, Tuhan. ask whatsoever you desire. Oleh karena itu dikatakan minta apa aja yang kamu mau. Why did God listen to Jadi Joshua? kenapa Tuhan harus mendengarkan Yosua? Because Karena Joshua abide in him. Yosua tinggal diam di dalam Tuhan. And God promised him. Dan Tuhan janji. Joshua, Yosua be strong and courageous. jadilah kuat dan beranilah. As I was with Moses, I will be with you. Sebagaimana aku menyertai Musa, aku akan menyertaimu. Amen. Now people of God, Tuhan. that means Artinya? you get only assurance from God only when you live in prayer. Kamu hanya bisa mendapat jaminan di dalam Tuhan itu kalau kamu hidup di dalam doamu. Oh, 20 menit itu belum doa. Jadi kalau 20 menit aja itu belum saya belum bilang itu doa. Amen. Belum lagi. Hah? 1 jam sekurang-kurangnya. Minimum kita diajarkan untuk berjaga-jaga paling tidak 1 Minimum jam. 1 hour in prayer every day. Itu minimum berjaga-jaga dalam doa 1 jam. Then you will see the power Baru of God. kamu bisa melihat kuasa Then Tuhan. you know how to abide in God. Baru kamu bisa tahu apa yang dimaksud dengan Then you tinggal diam know di the dalam fear Tuhan. of God. Baru kamu mengerti apa yang dimaksud Then dengan you will takut be akan careful Tuhan. with your words. Baru kamu akan hati-hati dengan Then perkataanmu. you'll be careful in what you think. Baru kamu juga akan hati-hati dengan apa Then yang kamu you'll be careful pikirkan. in what you see. Dan juga kamu akan hati-hati dengan apa yang And kamu what you lihat. hear. Apa yang kamu dengar. Now people of God, Tuhan. that's why he says, Oleh karena itu if dikatakan, you abide in me, kalau kamu tinggal diam di dalamku and dan my word. firmanku tinggal diam di dalam kamu. Hallelujah. So many people want to abide in Christ, but without the word. Jadi banyak orang yang hanya mau depannya aja. Ya kalau suruh tinggal diam dalam Tuhan oke. Tapi kalau firmannya suruh tinggal di dalam aku, belum tentu mau. Belum tentu. That is why you find the church has become like a nightclub. Oleh karena itu kenapa yaitu kita bisa lihat gereja seperti kayak nightclub. Ada kan? Lampu di sini, lampu belang. Nah, semuanya hitam. Fashion katanya, semuanya hitam. Sampai hamba Tuhan pakai semuanya hitam naik ke mimbar. Kenapa? You say you abide in God, but the word of God is not in you. Ya saudara bisa bilang bahwa kamu bisa tinggal diam di dalam Tuhan. Tapi firmannya belum tentu ada di dalam kamu. You don't know that my God is a God of light. Kamu gak tahu bahwa Tuhan kita itu tinggal di tempat terang. Nggak usah tangkap orang pakai what they call all the spotlight. Where did this come from? Dari mana ini asalnya? The people who say I am in Christ, but the word not in them. Ya dari orang-orang yang merasa dirinya bahwa mereka udah tinggal diam di dalam Tuhan. Tapi firmannya tidak ada di dalam Nggak orang ada. itu. Why? Kenapa? Nggak ada takut akan Tuhan lagi. Di mana rasa takut akan Tuhan kita lagi? Can you imagine what's happening today? Jadi saudara bayangkan apa sih yang terjadi di gereja This Tuhan? is the last days that we are living in. Ini adalah zaman di mana kita hidup di akhir zaman. Everything and anything is okay. Sepertinya apa? Di rumah Tuhan apapun boleh dilakukan. Semua yang baru bisa oke. Haleluya. Artis-artis di dunia masuk ke gereja pakai seperti artis bisa nyanyi untuk Tuhan. You try that in the Old Testament. Coba kalau kamu You masih, try that in the beginning church. coba kalau saudara ikutin yang namanya kalau kamu masuk ke pola gereja mula-mula. Hah? Mati kamu di sana. Kenapa? Kekudusan Tuhan di gereja. Haleluya. So that's why it says here. Oleh karena itu dikatakan di If sini. you abide in me and my word abide in you, you will ask whatever you desire. Jikalau kamu tinggal diam di dalam aku dan firmanku tinggal diam di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Why? Kenapa? Then verse 8. Baru yaitu ayat By 8-nya this katakan. my Father is glorified. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. That you bear much fruit. Jika kamu berbuah banyak, So you will be my disciples. jikalau kamu berbuah banyak, baru kamu bisa disebut muridku. Amen. So people of God, why do you, God says, I will give you all that you want. Jadi kenapa yaitu saudara pikir yaitu Tuhan bilang, aku kasih apa aja yang kamu mau. Whatever you ask. Apa aja yang kamu mau. Why? Kenapa? Because the Father is glorified. Karena apa? Karena kamu tahu
yang kamu minta itu untuk mempermuliakan Bapamu. Bukan untuk Bukan untuk kesenangan daging kamu. Amen. Hallelujah. Now people of God, that is why many people they pray nggak dapat. Oleh karena itu kenapa orang Kristen berdoa, minta, nggak dikasih Tuhan. Number one, Satu, they are not in the Lord. mungkin aja mereka tidak ada di dalam Tuhan. Number two, Yang kedua, the Lord is not in them. firman-Nya Tuhan nggak ada di dalam orang So if itu. they are not in the Lord and the Lord is not in them, how can they become branch? Jadi kalau misalkan Tuhan nggak di dalam dia, firman-Nya Tuhan juga nggak ada di dalam dia, dianya nggak di dalam Tuhan, bagaimana dia bisa jadi rantingnya Tuhan? Hello. Amen. Can you see the problems today in the church? Jadi saudara lihat problemnya sekarang di dalam You are gereja. blessed Kamu diberkati. because this is the first time I'm speaking this word. Bahwa ini pertama kali yaitu saya jelaskan yaitu ayat ini. Hallelujah. Membuka apa Saya yang what's happening. kupas yaitu apa yang terjadi. Amen. You are blessed people Kamu adalah orang yang diberkati. because you are hearing what the Spirit of God is saying to you. Karena apa? Kamu mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan kepadamu. Amen. So that means Artinya? we need to ask ourselves. Kita harus benar-benar tanya pada diri kita sendiri. Amen. So when you are being like that, what will happen? Verse 9. Yaitu kalau kamu seperti itu apa yang akan terjadi ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku akan telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amen. When? Verse 10. Kapan? Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amen. Now people of God, finally Jesus says, Jadi yang terakhir Yesus katakan. as the Father loved me, Sebagaimana Bapa mengasihi aku. I also have loved Aku you. juga mengasihi kamu. Abide in my love. Jadi Yesus hanya minta kepada kita tinggallah di dalam kasih. Bukan tinggal di dalam aku sekarang. Jadi kebalikan kan? Bukan lagi Yesus tekankan untuk tinggal di dalam aku. Dia minta kamu tinggal di dalam kasih. Amen. So what is kasih? Jadi apa itu kasih? So now the fruit of your life will be what the Bible says about kasih. Yaitu artinya bahwa buah di dalam kehidupan kamu itu yang muncul itu adalah kasih. 1 Korintus Seperti yang chapter- dikatakan di dalam firman Tuhan. Chapter 13 verse 4 to 8. Yaitu dikatakan di dalam 1 Korintus 13 yaitu ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. He says, Dikatakan yaitu 1 Korintus yaitu 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Amen. So you say kasih means what? These are the Jadi characters. kalau saudara mau bicara tentang apa sih kasih? Ya ini karakter kasih ini yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai So dengan now 8. Jesus said, Yesus katakan, now you abide in my love. sekarang kamu tinggal diam di dalam kasihku. First you must abide in me. Pertama-tama Yesus minta kamu tinggal diam dulu dalam aku. Now after and when you abide in my word, when you abide in my word, then you abide in me. Jadi pada waktu kamu tinggal diam di dalam firman-Nya, kamu tinggal di dalam Tuhan. When you abide in me, Kalau kamu tinggal diam di dalam Tuhan, then you will bear fruit. baru kamu bisa berbuah. And what is that fruit? Dan buah apa? The fruit is love. Yaitu buahnya bicara lagi yaitu kasih. Amen. And what is that love? Dan apa ini kasih The ini? love has this character. Kalau mau bicara kasih ya kasihnya punya karakter yang dikatakan di ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Amen. So he says, Dikatakan this will become your fruit of ini life. yang akan menjadi buah kehidupan kamu. Amen. So what happens? Apa yang terjadi? If you keep my commandments, you will abide in my love. Kalau kamu tinggal diam di dalam perintahku, kamu udah tinggal di dalam So kasih. how am I going to be in the love of abide in the love of Christ? Jadi bagaimana saya bisa tetap tinggal diam di dalam kasih When Kristus? I abide in His Pada commandment. waktu saya ikutin perintah-perintah dia dulu, Because without the commandment, I cannot bear fruit. karena tanpa perintah Tuhan saya nggak bisa menghasilkan buah. I will not have that love. Saya nggak memiliki kasih itu. So Jesus is reminding now, Jadi Yesus mengingatkan, abide in my commandment. tinggal dulu di dalam perintahku. Amen. Then he says, Lalu dikatakan, if you will abide in my love, just as I kept my Father's commandment and abide in His love. ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. And Jesus said, Yesus katakan, this is complete. ini baru sempurna. Verse 11. Ayat yang ke-11. These things I have spoken to you,
Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amen. So when will the sukacita jadi penuh now? Jadi kapan sukacitanya kita menjadi penuh? When you abide in Him, Pada waktu engkau tinggal diam dulu di His dalam Dia word abide in dan you, firman-Nya Dia tinggal di dalam you bear kamu. the fruit of love, Kamu terus berbuah di dalam kehidupanmu and you live in His dan commandment. kamu hidup di dalam perintahnya. And the Bible says, Dan baru Alkitab you katakan, will have fullness baru kamu of akan His joy. memiliki kepenuhan kasih. People, Ma Tuhan, you cannot understand this one shot, ya. kamu mungkin gak bisa langsung ngertiin ini semua-muanya sekali dengar. Main firman ini beberapa kali dengar. Coba dengerin berulang-ulang kali. Amin. Kan ini direkam. Makanya tadi saya bilang saya gak mau suara anak-anak ribut karena direkam. Supaya kamu bisa denger lebih jelas. Again and again. Terus berulang-ulang. Otherwise you cannot catch. Kalau gak kamu gak nangkep. Amen. So people of God, it is something that you and I must live in. Yaitu ini adalah sesuatu di mana saudara dan saya kita harus hidup di dalamnya. Sometimes I feel, oh Lily, kenapa mau pergi ke tempat-tempat begini? Oh susah. Sometimes very, very tiring. Kadang-kadang ke tempat pelayanan ada yang bikin kita capek secara fisik. Sometimes I don't get nice food. Kadang-kadang saya nggak dapat makanan yang nggak kita biasa makan lah gitu loh. That means for my stomach, ya. Maksudnya buat perut saya. Because I cannot take pedas, I cannot take asam. Kadang sekarang kan saya kan makannya agak lebih jaga. Saya udah nggak bisa makan pedas, saya nggak bisa makan asam-asam. Nggak gampang. Nggak boleh makan manis. Jadi mau pergi ke satu tempat itu kadang-kadang susah. Kalau kita minta jangan yang begini, jangan begini, nanti disangkanya banyak baik. maunya. Jadi serba salah. Hallelujah. So people of God, Ma Tuhan, why do you must go? kenapa kita harus pergi? Why have to go? Kenapa harus pergi? I told the Lord, you tell me go, I go. Saya cuma bilang, Tuhan kalau engkau suruh aku pergi aja. Aku babi buta aja. Ikut aja. You take care of the rest. Yang penting kalau Tuhan menyertai, Tuhan yang urus semuanya. Remember, Ingat, if you abide in Him, kalau kamu tinggal diam di dalamku, His word abide in you. firmannya Dia tinggal dalam kamu. When you submit, Waktu kamu tunduk, the love of Christ will come, what they call, kasih Kristuslah yang memampukan kamu untuk bisa, constrain you to do what He wants. jadi memaksa kamu untuk bisa melakukan apa yang Dia mau. Jadi And bukan when you kehendak do kamu. it, you get a tremendous Jadi joy. pada waktu kamu lakukan, kamu akan punya sukacita yang luar biasa. You get so much of peace. Kamu punya yaitu sukacita, So yaitu much of ketenangan, joy. sukacita yang besar. So much of happiness. Begitu banyak yaitu kebahagiaan. Your body may be tired, Tubuh fisik mungkin capek. but the moment you sleep, you get complete sleep. Begitu yang namanya kamu tidur sebentar aja, itu begitu bangun udah seger lagi. Bangun udah segar. Hallelujah. Why? Kenapa? Because you abide in Him. Ya karena kamu tinggal diam di dalam Dia. So people of God, Ma Tuhan, this evening, malam hari ini, I want you to search your heart. saya mau saudara menyelidiki hati Search sendiri. your own mind. Selidiki pikiran kamu, Ask yourself, tanya pada dirimu. have you abide in Him? Apakah kamu benar-benar sudah tinggal diam di dalam Dia? Amen. Or you say, nggak penuh Pak. Atau kamu bilang, iya saya sudah di dalam Tuhan tapi belum lagi penuh. I could not abide in His word. Saya belum bisa tinggal diam di dalam firman-Nya. Because many philosophies, Karena begitu banyak doctrines, yaitu apa? Ajaran-ajaran filosofi, the world's wisdom, bahkan hikmat dunia. lots of pressure Ada from the begitu world. banyak tekanan yaitu dari I'm not dunia. able to do it. Saya nggak mampu untuk tinggal diam di dalam firman-Nya. Today is the time for you. Hari ini adalah hari buatmu. Commit your life. Serahkan kehidupan kamu Surrender kembali. yourself to Him. Serahkan hidup kamu kepada Tuhan. Can I get the worship leader? Saya boleh